Selamat pagi, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini saya, Pendeta Ayub Yahya, akan membahas satu topik kesalahan terbesar. Saudara, ada sebuah perumpamaan di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Penggambarannya di sana sangat dramatis. Dikatakan di ayat 19 sampai 21, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Sungguh mengenaskan penggambaran seperti ini. Lalu diceritakan si orang kaya dan Lazarus sama-sama mati. Bedanya, si orang kaya malah menderita sengsara di alam maut dan kesakitan dalam nyala api. Sementara Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang salah dari si orang kaya itu? Ia tidak pernah berbuat jahat kepada Lazarus. Ia membiarkan Lazarus berbaring dekat rumahnya, walaupun boroknya sangat-sangat menjijikan. Bahkan ia juga mengizinkan Lazarus mengambil remah sisa makanan di mejanya. Jadi apa kesalahan si orang kaya? Kesalahan orang kaya itu adalah karena ia tidak berbuat apa-apa terhadap Lazarus. Cuek, tidak acuh. Oh benar, ia tidak mengusir atau melakukan kekerasan kepada Lazarus, tetapi ia juga tidak mengulurkan tangannya untuk memberi bantuan kepada Lazarus yang menderita begitu sangat. Betul bahwa si orang kaya itu tidak melarang Lazarus mengambil sisa-sisa makanannya. Tetapi ia juga tidak pernah memberikan sepiring nasi yang layak untuk Lazarus. Orang kaya itu hidup dalam gelimang kemewahan, berbusana indah, makan tidur enak dan nyaman. Tetapi tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya untuk menolong Lazarus yang terbaring lemah tidak berdaya. Ia menganggap kehadiran Lazarus seolah sebagai sesuatu hal yang biasa. Ia tidak menyadari atau bahkan mungkin tidak mau peduli terhadap kehadiran si miskin papa yang bernama Lazarus. Padahal Lazarus berada di dekat rumahnya. Ia tidak melakukan apa-apa. Lalu, saudara, mungkin kita bertanya, apakah itu berarti menjadi orang kaya itu salah? Karena itu kita harus menjauhi kekayaan. Oh, tentu tidak demikian. Jangan lupa, saudara, Abraham pun orang kaya dan ia diberkati. Menjadi orang kaya itu baik adanya, sejauh dicapai dengan cara-cara yang benar dan digunakan secara benar pula. Jadi apa sebetulnya pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan ingin kita, para pengikutnya, tidak cuek terhadap orang-orang yang tengah mengalami kesusahan. Tuhan ingin kita peduli dan aktif berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan diam berpangku tangan. Baik kalau kita tidak berbuat buruk terhadap mereka, tetapi sangat buruk kalau kita tidak bisa berbuat baik terhadap mereka, padahal kita punya kesempatan untuk itu. Pelayanan Tuhan Yesus semasa hidupnya yang telah menyentuh begitu banyak orang dan kemudian mengubah sejarah dunia, bukan dimulai dari ortodoksi, tetapi dari ortopraksis. Bukan dimulai dari seperangkat ajaran, tetapi seperangkat tindakan kasih yang nyata. Maka memang alangkah anehnya kalau sekarang ada gereja yang begitu meributkan soal ajaran, tetapi lupa pada tindakan praktis. Begitu sibuk bergelut dengan dogma, tetapi lupa tentang panggilannya untuk peduli dan berbagi secara konkret kepada orang-orang yang membutuhkan. Suatu kali, Ibu Teresa pernah diprotes oleh beberapa orang yang menganggap pelayanannya mubazir.
Karena rupanya tidak ada seorang pun yang beragama Hindu atau Islam yang dirawatnya, kemudian berganti agama menjadi Katolik. Lalu mereka bertanya demikian, kalau yang beragama Hindu tetap Hindu, yang Islam tetap Islam, lalu apa yang Anda lakukan semua itu artinya? Apa? Untuk apa? Dan kenapa? Gitu. Lalu jawab Ibu Teresa, saya bukan menyebarkan agama, saya menyebarkan kasih Kristus. Nah, saudara, lebih dari itu perumpamaan ini, Tuhan Yesus juga hendak memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan orang-orang yang ada di dekat kita. Mereka yang ada di depan hidung kita. Seperti Lazarus yang berbaring di depan pintu rumah orang kaya itu. Sungguh sebuah ironi, bukan? Bila kita bisa peduli terhadap orang-orang yang jauh, tetapi terhadap orang-orang yang dekat kita abai. Dalam kenyataan, ironi itulah yang kerap terjadi. Orang-orang yang berada di dekat kita justru merekalah yang paling kerap kita abaikan. Saking terbiasanya mereka bersama-sama dengan kita, jadinya seolah-olah tidak terlihat lagi dalam kehidupan keluarga. Kita sibuk mempedulikan kesusahan dan pergumulan teman yang jauh. Tetapi ketika suami atau istri kita bersedih, kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang biasa. Kita sangat mudah mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang membantu kita, tetapi kepada anak kita sendiri di rumah yang membantu kita, pernahkah kita juga menyatakan rasa terima kasih? Bahkan tidak jarang, seolah-olah itu hanya kewajiban dan rutinitas belaka. Kita begitu takut menyakiti orang lain di kantor, atau di gereja, atau di rumah, atau di perjalanan, tetapi tidak pernah terbesit sedikit pun penyesalan di hati kita ketika orang tua kita, saudara kita, anak istri suami kita di rumah tersakiti karena ulah perilaku kita. Begitu juga dalam kehidupan bergereja. Pelayanan misi ke daerah terpencil luar biasa giat, tetapi perhatian kepada daerah-daerah minus di sekitar gereja malah kurang sekali. Bantuan orang-orang yang jauh begitu mudah disetujui dan dilaksanakan, tetapi karyawan gereja, tukang parkir, petugas kebersihan, dan orang-orang yang tinggal di sekitar gereja terabaikan. Oh, tentu saja tidak ada yang salah dengan pelayanan misi dan bantuan kepada orang-orang jauh. Tetapi baiklah kita juga tidak abai terhadap orang-orang di depan mata kita. Ya, di sekitar kita setiap hari, setiap saat akan selalu kita temukan orang-orang yang tengah didera kesusahan. Bisa secara materi, kehilangan pekerjaan, tidak punya biaya untuk sekolah, dan sebagainya. Bisa juga secara spiritual, dikuasai kebencian dan dendam kesumat, mengalami penolakan, penyesalan dan kepahitan yang berkepanjangan. Atau juga secara jasmani, sakit, kelemahan fisik. Nah, kepada mereka inilah kita dipanggil untuk peduli dan aktif berbagi. Perlu kita sadari bahwa kesalahan terbesar kerap bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi justru karena apa yang tidak kita lakukan. Bukan karena kita telah berbuat jahat, tetapi karena kita tidak berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan. Padahal kesempatan itu ada terbuka di depan mata kita. Amin.